Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang ya. Jadi kita kembali kuliah asinkronus. Jadi saya share video mengenai lanjutan yang kemarin ya. Hidrokarbon identifikasi melalui data-data drilling, cutting, dan gas ya. Sebelumnya kita udah belajar mengenai basic mat logging, kemudian juga cara mendistribusi cutting. Untuk yang chapter 4 logging terakhir, kita mengidentifikasi kehadiran dari hidrokarbon dari data-data cutting dan gas. Oke, kita lanjut. Oke, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, jadi data drill cutting ini merupakan kunci awal ya dalam pemboran, yang mana bisa memberikan gambaran dan juga bisa memberikan identifikasi awal ya kehadiran hidrokarbon melalui data-data cutting itu sendiri, dan juga gas yang terbawa oleh cutting itu sendiri ya. Dan juga dari cutting kemarin kita sudah belajar juga cara mengetahui kualitas suatu reservoir dari properties cuttingnya ya. Kita lihat dari kekerasan dari cutting, sortasinya ya, pemilihan butir, bentuk butir ya, keseragaman butir, yang mana nanti kita bisa memberikan informasi mengenai kualitas dari reservoir itu sendiri ya. Jadi ini ada contoh data cutting. Cutting merupakan presentase ya, presentase dari depth sebelumnya ke depth terakhir yang diambil cuttingnya. Maupun juga kita bisa ngambil spot cutting pada depth tertentu jika ada kondisi seperti ini, misalnya ada tiba-tiba ada total gas naik, kita ambil cutting, kita deskripsi cuttingnya seperti apa ya. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, di mana posisi kemungkinan ada reservoirnya, potensi hidrokarbon di situ, ataupun di cutting-cutting yang kurang spesial ya, seperti di sand yang kosong, mungkin tidak ada gasnya, ataupun tidak ada kandungan hidrokarbonnya di situ ya. Ini kita masuk ke identifikasi oil ya, atau minyak di dalam drill cutting. Itu kita bisa tahu melalui beberapa tahapan. Ini saya bagi menjadi 7. Smell the sample ya, kita harus cium ya, kita rasakan adakah bau dari minyak hadir di cuttingnya. Kemudian juga kita lihat di under white light ya, jadi lampu yang biasa, lampu-lampu bukan di UV, kemudian under UV light. Kemudian kita tambahin juga solvent di situ under UV light dan white light. Terakhir kita lihat residual ringnya ya, residu atau sisanya itu masih bisa terlihat atau tidak ya. Yang pertama kita coba ciumnya dari cutting yang udah diambil oleh sampel catcher itu, biasa dicuci. Kemudian juga jika minyak itu atau oil itu emang ada hadir di dalam pori atau porositas di cutting itu sendiri, kita akan bisa merasakan atau mencium aroma bau minyak ya. Jadi tergantung aromanya, ini ada yang strong, seperti yang minyak-minyak yang berat ya, maupun yang agak samar-samar ya, light, ataupun lemah ya, weak ya, ketika mungkin jumlah kandungan minyaknya tidak terlalu melimpah ya. Kemudian yang kedua, cutting in white light ya, atau adanya kehadiran noda atau staining. Jadi terkadang pada kondisi reservoir yang permeabilitasnya baik, yaitu yang permeabilitasnya tinggi, justru malah terflush ya. Jadi ketika dia terangkat ke permukaan karena adanya mat juga, kemudian juga ketika dibersihkan biasanya malah
justru tergantikan oleh air ya, ataupun mud yang ada di ataupun lumpur ya yang membawa cutting tersebut. Tapi ketika eh, reservoir ini memiliki permeabilitas yang kurang baik, ya, kadang itu malah justru bisa meninggalkan standing jejak-jejak atau noda yang bisa terlihat under the white light ya, lampu yang bukan yang UV ya. Ini kita catat jika memang kita bisa mengidentifikasi kondisi tersebut, atau kita juga bisa lihat under UV light menggunakan fluoroskop ya. Jadi dengan adanya sinar fluorescence tadi akan terlihat ketika minyak tadi memang hadir dan berada di pori-pori atau rongga dari si reservoir ya. Ini seperti ini ada tampak lebih terang dari yang lainnya ya. Dan juga di beberapa cutting yang sini ya. Jadi dia akan hadir di potongan-potongan cutting yang ada di sini ya. Kita catat jika emang terlihat ada ya, dan pastikan itu bukan mineral yang emang punya warna yang mirip ya, seperti amber, pirit dan lainnya. Kita identifikasi itu bukan karena dari mineral atau dari karbonat, kadang juga memiliki warna fluorescence, jadi sedikit akan membingungkan, tapi akan terbiasa jika udah sering melihat ya perbedaannya. Dan pastikan ini berada di rongga-rongga, biasanya rongga-rongga dari cutting itu ya, untuk kehadiran si oil. Jadi yang nyala-nyala ini adalah merupakan gambaran atau hadirnya minyak di dalam rongga-rongganya. Kemudian kita juga bisa menggunakan solvent atau cairan, bisa isopropanol atau yang kloroetanol yang walaupun sekarang sudah jarang dipakai ya. Jadi dengan menambahkan solvent tadi kita akan bisa melihat ya kehadiran si oilnya di situ ya. Ini yang tidak ada sama sekali ya, sampai yang kehadiran minyak berat ya atau crude oil di sini. Jadi akan memberikan warna yang berbeda ketika jenis minyaknya berbeda juga ya. Tergantung nanti dari API-nya berapa jenis dari minyaknya. Kita catat warnanya juga perubahan dari warnanya ataupun tidak ada sama sekali juga kita catat ya. Kemudian juga kita lihat under the UV light ya. Dan juga kita amati apakah dia blooming atau keluar perlahan ya, atau streaming ya, agak cepat, dan seperti ini strik-strik ya. Kita catat semua karena itu berhubungan dengan jenis minyaknya nantinya. Kemudian kita amati ada tidak residual ring fluorescent. Jadi ada sisa-sisa atau residu ya yang meninggalkan ketika si solventnya tadi sudah terevaporasi. Sepertinya ada titik-titik sisa-sisa residu dari si minyaknya ya, atau yang sudah solventnya udah mengalami evaporasi, biasa akan meninggalkan sisa-sisa atau jejak sisa dari si minyaknya. Kemudian juga tidak hanya di under UV light ya, jadi under the white light juga terkadang kita bisa melihat ya, si residu atau sisa dari minyak tadi. Dan untuk distribusinya sendiri kita bisa, ini contoh dari distribusi kehadiran minyak di dalam batu pasir sandstone, batu pasir. Kita lihat ada berapa persen dari tadi ya di UV light, kita lihat berapa persen kehadiran si oilnya itu sendiri di dalam butiran-butiran cuttingnya ya.
Kita amati dari aromanya, apakah ada odor yang kalian bisa rasakan ya. Ini contohnya strong odor. Kemudian di sini ada kehadiran oil stain ya, brownish black, berwarna brownish black under the white light. Kemudian direct fluorescence-nya bright to bright yellowish gold direct fluorescence ya. Jadi tentunya pasti akan berbeda antara yang under white light dengan yang UV light. Kemudian ketika ditambahi solvent, dia berwarna brownish black tea ya. Dan juga dia mati di bawah sinar UV, instant flashing, jadi agak cepat ya. Termasuk mungkin yang jenis oil yang light ya. Dan juga meninggalkan residu tebal ya nih, berwarna yellowish gold ya, agak kuning keemasan ya. Under the UV dan juga berwarna kecoklatan, coklat hitam kecoklatan, sisa-sisa minyak tadi ya. Ataupun kalian bisa tambahkan ketika emang dia tidak ada residu ya no residu ya, seperti itu. Jadi tidak harus ada, kalau tidak ada ya kalian tulis tidak ada ya. Kemudian sebenarnya ada cara lain ya untuk mengetes atau melihat atau mengidentifikasi kehadiran minyak. Itu juga bisa kita lihat pada sistem lumpurnya. Kalian lihat di shaker kadang suka tercium bau hidrokarbon ya, ketika emang hidrokarbon itu hadir dalam jumlah yang melimpah, terutama ketika menggunakan water based mud yang akan terlihat perbedaan ketika kita baru saja menembus reservoir yang berisi minyak ya. Di shaker kadang tercium sangat sangat jelas ya. Dan juga kadang kita juga bisa lihat tuh kehadiran film-film minyak ya, atau lapisan-lapisan tipis minyak yang mengambang di atas lumpur ya, baik di dalam tangki maupun di flowline ya. Jadi tidak harus dari cutting, kadang kalian juga harus ngecek di luar apakah minyak itu emang benar hadir di dalam jumlah besar ya di sirkulasi lumpurnya ya. Kemudian kita masuk ke identifikasi hidrokarbon dari data gas. Ini ada contoh beberapa jenis gas ya. Ini gas peak dari total gas yang berasal dari mungkin dari batu pasir atau limestone ya. Kemudian ada connection gas, ini penciri kalau lumpur kita atau tekanan hidrostatik dari lumpur itu sudah tidak bisa mengimbangi tekanan dari formasi ya. Jadi sudah sangat close to balan ya, sampai under balan ya. Kemudian karbit test ini ketika kita mau ngecek posisi lag time-nya apakah udah sesuai, kita bisa masukkan karbit seperti yang kita udah bahas di minggu sebelumnya ya. Kemudian ada trip gas ya, sama seperti kondisi gas tadi ketika kita sedang meninggalkan lubang dalam kondisi statik ya, tidak ada sirkulasi lumpur. Kemudian kita misalnya kita sedang vapor trip, kembali lagi ke bottom, ada gas terbaca tinggi, itu adalah fungsi dari trip gas, atau semakin besar trip gasnya berarti lumpur kita mungkin kurang berat untuk bisa menahan tekanan dari dalam formasi tadi ya. Kemudian ada background gas yang merupakan fungsi dari gas yang rata-rata pada formasi yang tidak terlalu tinggi ya, biasanya equal dengan gas pada shell ya. Jadi biasanya ada trennya agak rata, dan ini perlu diwaspadai ketika terjadi peningkatan dari tren background gas ya. Sebelumnya mungkin di sini baca sekitar berapa ini, 3 atau ya sekitar 3 unit, tiba-tiba jadi 10 unit, 30 unit, meningkat ya, berkali-kali lipat 100 unit. Nah ini tanda-tanda kalau lumpur emang harus segera dinaikkan ya, karena background gas ini menggambarkan seberapa overbalan kita ya, atau seberapa
cukup, lumpur itu menahan dari formasi ya. Semakin tinggi background gasnya apalagi, trennya semakin terus meningkat, ditandai dengan kehadiran connection gas di situ ya berarti sudah saatnya kita harus menaikkan berat lumpur ya. Untuk terminologi gas tadi ini bisa dibaca ya, jadi termasuk ada tambahan ini background zero gas ketika emang, sirkulasinya, eee, tidak ada cutting yang terbawa di situ. Jadi gas ini merupakan gas, atau biasa kita sebut dengan mud gas ya, background mud gas ya. Jadi gas yang emang berada di atau lumpur kita ya. Itu bisa juga ada kontaminasi dari recycling gas, jadi ada gas yang sebelumnya terbawa dari dalam formasi yang belum semuanya bisa, eee, dikeluarkan oleh, degasser ya, masih masih terbawa ke dalam, sistem aktif di lumpur. Itu, merupakan, background zero gas ya. Tadi sudah ada pembahasan mengenai background gas, gaso atau total gas yang tadi ya, yang dari reservoir misalnya dan, seterusnya ya. Kemudian, ini contoh, kita ada data gamma ray dan resistivity ya. Mungkin ini, data diambil pada saat pengeboran menggunakan LWD, yang mana bisa kita, tandem dengan data gas yang ada dari data mud logging ya. Nah, ini kita bisa jadikan patokan untuk, men-shifting atau menyesuaikan ketika ada perbedaan dari log depth dari data gas dengan, data resistivity ya. Ini seperti ini ada sedikit berbeda, ini bisa kita sesuaikan. Jadi untuk gas-gas, berikutnya itu udah sesuai ya. Jadi top dari sendnya, setara dengan top dari resistivity juga setara dengan top dari gas, maupun juga dari bottomnya. Nah, yang pertama emang ada shifting di sini, kemudian kita sesuaikan sehingga yang berikutnya tidak ada perbedaan lagi atau tidak perlu di-adjust lagi ya. Kemudian ini ada contoh identifikasi hidrokarbon juga dari data gas ya. Jadi, contohnya ini ada reservoir, batu pasir ya, kemudian di sini ada gas naik tiba-tiba 139 unit atau hampir sekitar 3% ya, sekitar 2,9-an. Ditandai dengan, gas kromatonya juga terlihat, keluar muncul ya dari C1 sampai NC5, yang mana nih biasanya, tanda-tanda kehadiran dari oil ketika, rantai hidrokarbonnya yang berat juga mulai keluar ya. Tidak hanya yang C1, C2, dan C3, IC4 sampai NC5 juga ikut hadir dalam jumlah yang lumayan signifikan. Ternyata di cutting-nya pun juga, eee, dapat teridentifikasi itu, kehadiran dari oil tadi ya. Walaupun hanya muncul di kedalaman misalnya ini 233 sampai 238 meter, kalian juga, harus catat ini, bisa jadi ini nanti akan jadi, patokan, posisi dari, kontak antara oil dengan water misalnya. Nanti akan disesuaikan dengan data resistivity-nya dan juga data logging dengan pressure test dan fluid analysis ya. Akan lebih bagus lagi ketika diplot, pressure gradiennya yang nanti kita akan masuk ke pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Dan ini contoh deskripsinya, kemudian contoh, analisa dari gas kromatonya tadi emang, masuk dalam, jenis oil ya, untuk reservoir yang ini ya. Di atas ada batu pasir, ya, tapi ternyata gasnya juga tidak signifikan ya, berarti tidak prospek ya, tapi yang lebih prospek ketika kita menjumpai batu pasir dengan kehadiran gas yang atau total gas atau gaso yang tinggi ya. Ini yang kita cari sebenarnya. Kita harus tandai juga ya, ini contohnya tanda hitam berarti di sini ada oil show ya, berarti, ada kemungkinan kehadiran oil di situ. Contoh yang bisa dipakai yang lain ya untuk interpretasi data gas, ini ada, gas rasio ya, ada wetness ratio, lead to heavy ratio ya, oil character qualifier ya. Jadi rasio-rasio ini yang kita bisa plot dan juga nantinya, setiap nilai akan
menggambarkan jenis hidrokarbon yang berbeda ya. Ini step 1 kita plot, lihat data GWR-nya, ketika nilainya misalnya di bawah 0,5% ya berarti termasuk yang non produktif ya atau dry gas ya. Ketika nilainya 0,5 sampai 17,5, besar kemungkinan dia berupa gas, lebih besar dari itu sampai 40 dia oil ya. Atau lebih besar dari 40 bisa jadi residual oil ya. Kemudian step keduanya kita lihat nilai LHR-nya ya. Nanti kita akan bisa lihat termasuk dalam jenis fluida apa dari data gas kromato tadi ya. Selain itu juga ada beberapa jenis gas plot yang lain ya yang bisa kita apply. Ada contoh yang dari geoservice, ini kemudian ada yang tadi sempat saya kasih lihat contohnya ya yang berupa pixel plot ya. Ini yang tadi yang sebelumnya yang menggunakan 3 rasio ya, wetness, balance dan oil karakter tadi ya. Jadi kalian bisa jangan berpatokan pada satu jenis plotting ya. Jadi silakan dicoba-coba di beberapa metode. Jika emang semuanya seragam, hasil interpretasinya sama semua, misal oil semua atau gas semua, itu akan memperkuat hasil analisa kalian. Dan biasanya orang-orang yang sekarang lebih prefer menggunakan yang gas rasio tadi ya, yang kita plot ketika sedang drilling atau kita sebut dengan gas well drilling. Jadi akan terlihat perubahan-perubahan dari rasio tadi ya. Kemudian yang slide terakhir ya, final message ya. Jadi selalu diingat ya, setiap kehadiran oil show di dalam cutting itu tidak selalu merepresentasikan base reservoir atau kualitas reservoir yang paling baik ya. Terkadang kita menjumpai oil show atau kehadiran minyak di dalam cutting itu bukan dari reservoir yang bagus, kadang dari tight reservoir, bahkan dari siltstone ya, dari batu lanau yang jelas porositas dan permeabilitasnya jauh dibilang dari baik ya sebagai reservoir. Dan bahkan terkadang bisa kita jumpai juga di cutting yang berasal dari shale ya, yang mana itu bisa jadi itu merupakan shale oil ataupun juga shale dengan ada lapisan tipis siltstone, atau yang jelas itu merupakan unconventional reservoir ya. Dan juga itu pernah saya alami sendiri, menjumpai salah satu jenis unconventional, dan setelah dicoba perfoot ternyata masih bisa flowing tanpa di fracture ya. Padahal kalau dilihat dari data gambarnya sangat jauh dari kata baik ya. Jadi bukan tidak bisa teridentifikasi sebagai reservoir sama sekali, dan masih bisa dibilang sebagai shale atau source rock-nya ya. Mungkin itu aja untuk materi kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui komen atau seperti biasa melalui WA group ya di kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.